silakan duduk. Halo. Iya, apa kabarnya? Baik ya, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita akan langsung aja buka Alkitab kita ke mana? Hakim-Hakim pasal 6. Ya, masih bersekitar dengan masih pembahasan tentang seseorang yang namanya Gideon ya. Saya nggak tahu beberapa mungkin ada yang nyatet dari awal. Ini udah bagian keempat ya. Ini udah bagian keempat seri khotbah yang saya bagikan. Jadi ini bagian keempatnya. Jadi kita buka Hakim-Hakim pasal 6 ayat 28 ya. Mungkin untuk memberikan apa ya, merefresh ingatan kita coba buka dulu di pasal 6 ayatnya ke sebelum 27 lah ya, 27 ya. Nah, di sini saya baca aja ya, 27 ya. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, masih ingat gak ini ceritanya gimana? Ya, gimana Tuhan memanggil Gideon, kemudian diminta untuk salah satu apa ya, tugas pertama yang diberikan kepada Gideon adalah menghancurkan mezbah daripada Baal. Ya, Bapak Ibu boleh lihat tuh dari ayat 25 sampai 26 ya. Itu jadi disuruh bawa korban bakaran, kemudian disuruh hancurkan. Terus kata tiang yang di sebelahnya itu dijadikan bahan untuk membuat mezbah bagi Tuhan. Jadi terakhir saya khotbah itu salah satu poin yang terakhir adalah kita harus membuat berhala di dalam hidup kita itu kita gantikan dengan hal yang baik, digantikan dengan hal yang positif. Nah, itu dari yang terakhir ya. Nah, pagi hari ini kita akan bahas di ayat 28 ya, sampai ke bawah, sampai ke ayat 40 ya. Kita pelan-pelan Bapak Ibu baca, akan lebih mudah kalau Bapak Ibu klik buka Alkitabnya masing-masing ya, buka Alkitabnya dan ikuti, karena saya bukan khotbah tentang poin-poin tapi ayat per ayat ya. Jadi dibuka Alkitabnya, kita baca bareng ya, supaya kita sama-sama ngerti. Oke, ayat 28 ya, kita baca. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tugas yang pertama yang diberikan kepada Gideon oleh Tuhan sendiri dilakukan nggak? Dilakukan. 3 poin benar-benar dilakukan semua, dan ini menunjukkan bahwa Gideon itu taat. Padahal di sini kita tahu bahwa apa yang atau orang yang harus dia lewati atau yang harus dia lawan itu adalah keluarganya sendiri, orang-orang di sekitarnya sendiri. Tetapi pada saat Tuhan memberikan sebuah perintah, dia tahu ini adalah dari Tuhan yang benar, dia tahu ini adalah Tuhan yang hidup, maka dia enggak kompromi. Walaupun di poin ini dia harus lawan keluarganya sendiri, dia lakukan ya, dia lakukan. Ini menunjukkan sebuah dedikasi daripada seorang Gideon kepada Tuhan yang hidup. Nah, kita sambil baca ayat, kita sambil pikirkan ya hidup kita. Jangan pikirkan hidup orang lain, tapi hidup kita. Kita kayak gitu nggak ya? Apakah pada saat Tuhan memberikan kita sebuah perintah, kita bisa taat tanpa kompromi? Bisa jadi di saat kita harus taat itu, kita harus lawan orang-orang terdekat kita. Di saat kita harus taat sama Tuhan, kita harus bersinggungan dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, di saat itu mana yang kita pilih? Tuhan atau manusia? Dan di sini Gideon taat, dia benar-benar taat, dia ikut apa yang Tuhan mau ya. Akhirnya dia mau nggak mau, kalau seandainya ikut Tuhan itu adalah saya harus melawan
Paham nggak di sini poinnya? Di saat kita ikut Tuhan, bukan berarti kita benci orang gara-gara dia punya kepercayaan lain, bukan. Yang kita benci itu adalah dosanya. Yang Gideon di sini dia harus lawan berhala ini. Berhala ini sebelum Tuhan bertahta dalam hidupnya, dia harus singkirkan berhala ini. Dan di saat dia singkirkan berhala ini, itu jadi bersinggungan sama keluarganya, sama sahabat-sahabatnya, sama orang-orang kotanya, ya. Nah itulah yang terjadi juga dalam hidup kita. Di saat kita mau taat sama Tuhan, jangan heran kalau kita harus bersinggungan dengan orang-orang terdekat kita. Di saat kita mau benar-benar bertobat. Ya, itu poin di ayat 28, ayat 29 ya, kita pelan-pelan. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, ya, bin Yoas. Dialah yang melakukan hal itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, masih ingat yang tadi kita baca dari ayat 27, Gideon lakuin waktu hari malam, betul ya? Malam-malam, karena apa? Bahkan di ayat 27 dibilang Gideon takut, betul ya? Dia takut. Di ayat 27 dia bawa 10 orang dia lakukan malam-malam. Nah, tapi ternyata di ayat 29, walaupun Gideon berusaha untuk menyembunyikan fakta kalau dia yang lakuin, ya, tetapi pada akhirnya semuanya terbongkar. Ada yang tahu, ketahuan nggak? Ketahuan. Satu kota tahu sekarang. Ya, semua orang tahu sekarang. Dan ya, di poin ini saya melihat bahwa apapun yang kita lakukan, mau itu dosa, mau itu kebaikan, mau itu ketaatan, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Tuhan. Karena itu jangan berpikir bahwa ada satupun aksi kita atau action kita yang Tuhan nggak tahu. Ini poin ini lebih kayak satu sisi menakutkan, satu sisi menghibur, benar nggak? Menakutkan di saat kita tahu bahwa dosa mungkin yang tertutup sekalipun Tuhan tahu. Tapi kita juga tahu ketaatan kita yang tidak dilihat orang sekalipun Tuhan juga tahu. Dan di sini Gideon, ya, akhirnya semuanya terkuak, semuanya ketahuan dan semua orang tahu. Jadi ingat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan pernah berpikir bahwa aksi kita atau apapun yang kita lakukan dalam situasi yang tersembunyi itu orang nggak akan tahu. Ya mungkin orang bisa kita tipu, tapi Tuhan kita nggak bisa tipu. Dan di sini Tuhan memperhitungkan ketaatan Gideon. Disinilah saya mulai, Bapak Ibu ingat ya, saya ada beberapa bagian kedua saya pernah bilang bahwa Gideon itu adalah seorang yang pengecut, tetapi tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang hadir, terus bilang kayak, oh inilah pahlawanku yang gagah perkasa, dibilang yang berani. Seakan-akan kita waktu baca kan kayak, kok kayaknya ngeledek ya, tapi di sini ternyata benar kan? Tuhan tahu hatinya. Di saat Gideon ini dipanggil dan dia taat, itu menunjukkan keberanian dia. Di sini dia taat, dia ikut Tuhan. Saat dia ikut Tuhan, dia nggak setengah-setengah, dia langsung ikut Tuhan. Ya, ayat 29 ini, jadi Bapak Ibu ingat apapun yang kita kerjakan, ya, nggak perlu banyak orang tahu. Mungkin kalau kita pelayanan segala macam itu juga poinnya. Kalau kita pelayanan, kita mengasihi orang, kita persembahan atau segala macam, kita tidak perlu pamerkan kebaikan kita. Dan itu juga yang diajarkan oleh Yesus. Pada saat kita berdoa, jangan kamu berdoa di pinggir-pinggiran jalan. Benar? Masuklah ke rumahmu, masuklah ke kamarmu, kunci berdoa dengan Tuhan. Karena Bapamu yang tersembunyi akan melihat itu. Di saat engkau memberi, biarlah tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak melihat. Benar gak? Poinnya apa? Di saat kita baik, gak usah dipamer-pamerin. Simpel ya. Karena Tuhan tahu hati. Jangan sampai kita melakukan kebaikan atau kita melakukan firman Tuhan hanya untuk ditunjukkan atau dipamerkan ke orang-orang. Itu salah. Kalau motivasinya itu salah, ya. Kalau motivasinya untuk menginspirasi orang, boleh nggak? Boleh. Beda ya. Yang satu pamer, yang satu menginspirasi, beda. Nah, kita nggak akan masuk terlalu dalam ke situ. Kita lanjut lagi ayat 30, ya. Bapak Ibu,
Makanya sambil lihat Alkitabnya supaya lebih mudah mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat 30. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mesbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Sekarang cilakanya semua orang mau Gideon mati, betul gak? Ya, semua katanya berkata orang-orang kota itu kepada Yoas. Yoas ini siapa? Papanya loh. Papanya Gideon loh. Yoas ini penyembah berhala atau penyembah Yehova? Berhala, ya. Dia penyembah, bukan penyembah Allah, tetapi penyembah berhala. Di sini semua satu kotak minta, oke, siapa Gideon yang tebangin ini Baal segala macam, mana orangnya? Sini kita harus bunuh dia. Kita harus bunuh dia. Sekarang semuanya minta Gideon ini dibunuh. Dan saya melihat poin dari ayat 30 ini adalah di saat kita benar-benar taat sama Tuhan, maka dunia ini akan melawan. Kalau kita serupa dengan dunia akan mengasihi kita. Kalau di kantor semuanya korupsi, kita juga tutup mata, kita juga ikut-ikutan. Jangan harap kita punya musuh, kita akan punya banyak teman. Di saat di kampus teman-teman semua nyontek, kita juga bahkan tukang nyontek. Jangan harap kita punya musuh, kita akan punya banyak teman. Ikut Tuhan itu kalau benar-benar taat, dunia itu nggak suka. Tapi di sini poinnya bukan berarti kayak kita cari musuh, enggak. Kita tidak disuka karena kita terlalu lurus. Bukan karena kita ngeselin orang, bukan karena kita kayak cari ribut sama orang. Beda ya. Ada orang-orang yang memang cari ribut gitu. Enggak. Di sini kita nggak cari ribut, tapi kita dibenci karena kejujuran kita. Kita dibenci karena ketulusan kita. Nah pertanyaannya, kita sebagai orang Kristen kayak gitu nggak? Dibenci karena iman kita kepada Tuhan, atau kita kebanyakan kompromi selama ini? Gideon di sini dia nggak kompromi, makanya di poin ini dia mau dibunuh. Pada saat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa dia lakukan waktu malam? Karena dia udah tahu konsekuensinya. Gideon tahu nih, kalau saya lakukan ini satu kota bakalan marah. Satu kota bakalan bunuh saya. Dia terlepas dari ketakutannya, walaupun dia lakuin malam-malam, tapi dia lakuin. Dia taat. Dia tahu konsekuensi, dia bisa aja dibunuh, dia tahu. Nah itu yang biar pagi hari ini kita semua renungkan ya. Bagaimana kita ini kalau benar-benar di dalam Tuhan, harusnya kita tidak serupa dengan dunia ini. Buka Alkitab kita ke Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Saya minta ini semua kita baca ya. Saya kasih aba-aba, kita semua baca. Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Ini adalah ucapan atau kita dapatkan ayat ini dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita baca ayat 18 dan 19. 1, 2. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan kita sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, maka kita bukanlah dari dunia ini. Kita berasal dari Bapa. Dan akan sangat wajar untuk orang benci kita karena kebenaran kita. Sekali lagi saya tekankan, bukan berarti kita jadi pembuat onar, ya cari ribut sana sini, bukan, itu beda poin. Tetapi kita dibenci karena kebenaran, dibenci karena kejujuran kita, dibenci karena integritas kita sebagai orang Kristen. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi kita belajar di sini ya. Oke, kita kembali lagi ke
Hakim-Hakim 30 ya. Hakim-Hakim 6 ayat 30 tadi ya. Jadi itu poinnya. Kemudian kita sekarang ke 31. Ini papanya Gideon ya, jawab dia sekarang ini. Dia bilang, tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya tekankan bahwa Yoas itu bukanlah orang yang percaya kepada Allah, betul ya? Dari awal Yoas ini juga ada penyembah Baal. Tetapi ternyata Yoas ini punya sebuah common sense, punya sebuah logika yang lebih baik daripada kebanyakan orang Kristen zaman sekarang. Seakan-akan kita bikin diri kita yang bela Tuhan. Gak pernah sekalipun Tuhan perlu kita bela. Tuhan itu adalah Tuhan tanpa kita mengakuinya atau tidak. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup tanpa kita buktikan atau enggak. Tanpa kita mau percaya atau enggak, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dan di sini Yoas punya konsep yang benar loh. Dia bilang gini, loh, kalau memang Baal itu Tuhan, udah gak usah khawatir. Besok Gideon akan mati sendiri kok. Dia udah mempermalukan Baal seperti itu. Ini keluar dari mulut seseorang yang bukan percaya Tuhan loh. Punya pemikiran yang kritis seperti itu loh. Bagaimana kita dengan orang-orang Kristen zaman sekarang? Kita punya pikiran yang sama kan? Kita berani gak uji firman Tuhan seperti itu? Punya mindset seperti itu, kritis. Kalau memang Tuhan itu tidak ada, kalau memang Tuhan itu ada, coba alami itu loh, perjalanan bersama Tuhan. Kita benar-benar baca firman. Kalau seandainya hati kita ya tiba-tiba keluar sebuah pertanyaan, Tuhan, masa sih seperti ini firman-Mu? Benar gak sih Engkau ada? Benar gak sih Engkau seperti ini? Ya gak apa-apa. Dalam artian kita gumuli, kita berbicara jujur dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan membuktikannya dalam hidup kita. Dan setelah Tuhan buktikan, ya kita tersungkur. Kita akan tahu kan Tuhan yang hidup di mana. Di sini poinnya itu, waduh, saya lihat ya, walaupun Yoas adalah seorang penyembah berhala, tetapi dia punya common sense yang bagus. Dia orang yang logis. Dia bilang, ya kalau Tuhan ngapain dibela sama manusia? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya juga bingung kalau seandainya kita dibilang, ya kita harus bela Tuhan, kita harus bela Tuhan. Bela Tuhan itu dalam artian apa? Yang kita diminta dari Tuhan itu adalah kita taat sama Tuhan, bukan kita belain Tuhan, bukan kita yang seakan ini Tuhan, kita yang lindungin Tuhan. Enggak, Tuhan yang melindungimu. Seakan-akan dalam hubungan kita sama Tuhan, kita yang pegang tangan Tuhan, Tuhan yang lagi di bawah jurang. Enggak, kebalik, kita yang lagi dipegang tangannya. Dan kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan sedang melindungi kita. Kita tuh hanya perlu percaya bahwa Tuhan sedang membela kita. Itu tugas kita sebagai manusia, bukan kita malah kayak sok-sokan petenteng lawan kayak kita bela Tuhan. Itu salah, itu mindset justru daripada orang-orang yang salah. Oh Tuhan, saya dihina, saya tidak terima, saya bunuh dia. Kok begitu sih? Orang di luar Tuhan akan sangat wajar untuk menghina Tuhan. Dan apa yang perlu kita lakukan bukan bela Tuhan, tapi kita buktikan anak-anak Tuhan itu berbeda. Kita buktikan anak-anak Tuhan itu hidupnya beda. Kamu boleh hina Yesus, silahkan. Saya buktikan dengan hidup saya. Jadi bukan kita gontok-gontokan hajar orang dengan kekerasan, tapi kita buktikan dengan hidup yang ditebus itu, hidup yang beda. Itu lebih luar biasa. Jadi di sini Yoas itu punya sebuah pemikiran, oh kalau memang dia Baal itu hidup ya, biarin.
Walaupun ini anak saya sendiri, ya saya lihat walaupun anak saya sendiri ya dia akan mendapatkan konsekuensinya. Dia udah berani kayak gitu. Tapi kalau tidak, artinya selama ini Allah yang kita sembah itu Allah yang mati. Benar? Nanti kita lihat ya, ayat 32, Bapak Ibu lihat. Ayat 32. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Wih, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, gak jadi dibunuh tapi dikasih sebuah nickname, dikasih sebuah panggilan yang baru. Yerubbaal. Baal itu ya dari Baal, Yerunya itu artinya biarlah dia bergulat, atau biarlah dia apa ya namanya tadi dia bilang, biarlah dia berjuang dengan Baal ini. Artinya orang-orang sekarang Gideon ya menjadi sebuah saksi hidup. Ini orang yang ngancurin berhala. Kalau dia nggak mati, artinya berhalanya kalah sama nih orang, bener gak? Gideon menjadi saksi hidup. Yang tadinya pengecut, ngumpet di goa-goa, sekarang satu kota tahu ini orang yang berani loh hancurin berhala dalam hidupnya. Ini loh orang yang ikut Allah, enggak setengah-setengah. Langsung satu kota tahu. Dan di situ dia menjadi saksi hidup bagi satu kota itu. Luar biasa. Lihat efeknya ya. Kita lihat efeknya ayat 33 sampai 35. Seluruh orang Midian ya, dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yizreel. Wah, di sini udah mau perang. Orang-orang Midian segala macam ya. Nah, ayat 34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiup nyala sangkakala dan orang-orang Abiezer siapa? Orang-orang papanya, kotanya itu tadi ya. Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Zebulon dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, Gideon dari seseorang yang ngumpet-ngumpet di goa, sekarang semua orang ikut dia. Kenapa? Kalau dia nggak mati, habis anjurin berhala, dia nggak mati, dia kesaksian hidup, semua orang lihat, gila ini orang hancurin berhala. Artinya Allah yang dia sembah itu lebih besar daripada Baal. Maka ini orang luar biasa, dia punya hubungan khusus dengan Tuhan. Karena itu aku akan ikut dia. Bayangin satu bangsa sekarang ikut Gideon. Yang tadinya sebelumnya beberapa ayat sebelumnya apa? Mau ngapain? Bunuh Gideon. Ini sebutan yang biasa kalau orang dunia sebutnya apa? From zero to hero. Ya. Dari nol jadi pahlawan. Wih. Bagaimana mungkin itu terjadi kalau bukan karena Tuhan yang melindungi? Bagaimana mungkin itu terjadi kalau bukan Tuhan yang ada di dalam hidup Gideon? Gak mungkin. Bukan nabi Gideon yang hebat. Instruksi dari siapa? Dari Tuhan. Gideon cuma perlu taat. Emang dia kebayang cara Tuhan pakai Gideon itu seperti ini? Emang Gideon kebayang? Enggak. Dia cuma taat hari demi hari. Tuhan suruh apa? Oke, siap jalan. Tuhan suruh apa hari ini? Oke, siap jalan. Nah, itu loh poinnya di dalam kekristenan. Kita boleh impikan yang besar-besar, tapi kalau kita tidak punya ketaatan tiap-tiap harinya, jangan mimpi kita bisa menjadi sebesar itu di dalam pelayanan kita. Yang terpenting itu kita boleh punya impian. Oh ya, saya mau punya hidup yang benar-benar ikut Tuhan luar biasa. Saya mau memberkati banyak orang. Oke, kesehariannya seperti apa? Kalau hidup kita sehari-hari yang sederhana saja kita tidak taat, jangan mimpi kita menjadi sebuah raksasa di dalam kerohanian. Nggak mungkin. Jangan harapkan satu KKR, habis itu kita langsung, oh ya, ayo hidup buat Tuhan. Enggak. Kehidupan kekristenan itu dibuat atau dibentuk
Dan di sini Gideon dia juga nggak mimpi gitu loh ya. Dia juga nggak yang mengharapkan jadi sebuah pemimpin dari sebuah bangsa ini ya untuk melawan Midian. Dia juga nggak. Kita baca ya dari awal, Bapak Ibu boleh baca lagi pulang ya kalau kelewat ya biar untuk refresh. Itu ayat 1, dari ayat 1 baca aja tuh. Gak ada sekalipun Gideon yang bilang, Tuhan, orang kuat, orang hebat, pilih saya Tuhan. Enggak. Gak ada. Jadi itu kenapa bisa orang dari mau bunuh Gideon terus jadikan Gideon ini pemimpin bangsa yang akan bebasin kita dari Midian? Karena Tuhan. Kuncinya karena Gideon berjalan bersama Tuhan. Oke, poin yang terakhir ayat 36 sampai 40. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, ya, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan air penuh. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanyalah guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari ayat 36 dan 40 di sini kita lihat Gideon itu mencari konfirmasi Tuhan. Ya, dia minta tanda dari Tuhan. Dia minta konfirmasi dari Tuhan. Walaupun satu bangsa udah mau pilih, ayo Gideon pimpin kita, lepaskan dari Midian. Ayo Gideon jadi pemimpin kita. Tapi Gideon tahu, oke, satu hal yang perlu saya lakukan sekarang adalah saya bergumul dengan Tuhan. Saya harus pastikan dulu ini Tuhan beneran mau pakai saya apa enggak nih. Gideon gak serta-merta langsung sombong. Wah, satu kota udah mengeluh-elukan dia nggak lupa. Dari awal ini adalah urusan dia dengan Tuhan. Jadi dia langsung ngobrol langsung lagi sama Tuhan. Tuhan, apa benar Tuhan? Engkau mau pakai saya orangnya seperti ini? Yakin Tuhan? Beneran nih Tuhan? Oke, coba tolong dong. Dia minta, dia berkonfirmasi, dia ada sebuah diskusi sama Tuhan. Jadi nggak serta-merta langsung sombong gitu ya. Satu kota langsung, oh Gideon, engkau hidup, ini orang yang ngancurin berhala, hebat banget, ayo ikut dia pasti bisa bebasin kita. Gideon nggak langsung terbang gitu ya. Enggak. Dia tahu saya harus bergumul dulu dengan Allah. Pastikan itu. Setelah itu saya baru tahu Tuhan ada di sisi saya. Setelah itu baru saya nggak akan takut lawan dia. Apapun yang ada di depan, saya tidak akan takut karena Gideon tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia. Tuhan bersama dengan dia. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat dari ayat 28 sampai 40 ya, bagaimana Gideon ini terus diproses oleh Tuhan. Dan berhubungan dengan bulan misi ini, saya jujur ya, dari awal saya tahu ini bulan misi, tapi saya nggak mempersiapkan untuk kayak nyambungin sama misi gitu, enggak. Kenapa? Karena saya bikin seri gitu kan, seri khotbah ini udah yang keempat. Tapi saya melihat kalau kita lihat dari sisi sudut pandang bagaimana kita mau misi di dalam hidup kita lihat itu hidupnya Gideon ini loh. Dia bereskan dulu